Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil pembuatan proyek program manajemen barang di gudang yang disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma yang diampu oleh dosen Bapak Riko Andrian, SSI, MKOM. Proyek ini disusun oleh Rimba Jati Dwi Jalmiko dan saya sendiri Farid Sidik Saputra. Yang pertama ada daftar isi, yang bagian pertama itu ada short code, deskripsi project. Deskripsi project ini terdiri dari konsep struktur data, kelas yang digunakan, ilustrasi, dan literatur yang digunakan. Yang pertama itu ada source code. Nah, di ini codingan di sini kami menggunakan kelas start, yaitu ada dev init self, dev is empty, dev push, dev pop, dev pick, dan dev size untuk di kelas start-nya. Selanjutnya di kelas QQ yaitu kami ada dev init, dev is empty, dev nqq, dev dqq, dev pick, dan dev size. Selanjutnya kami juga menggunakan dev penjualan barang. Ya, ini untuk memanggil menunya menggunakan while. Gini, belum nanti dipanggil memanggil dev. Selanjutnya, yang kedua, itu ada deskripsi project. Konsep struktur data. Kelas stack di atas memiliki struktur data stack. Stack adalah tumpukan item di mana item yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan, yaitu prinsip LIFO, last in, first out. Nah, di sini ada memiliki beberapa metode, yaitu metode yang tadi itu dev init, itu digunakan untuk menginisialisasi objek stack dengan membuat list kosong sebagai atribut item. Terus ada metode isEmpty, itu mengembalikan true jika stack kosong dan false jika tidak. Terus metode push itu digunakan untuk menambahkan item ke dalam stack dengan menambahkannya ke akhir list item. Terus ada metode pop juga, itu untuk menghapus dan mengembalikan item teratas dari stack. Jika stack tidak kosong, item terakhir dalam list items akan dihapus dan dikembalikan. Jika stack kosong, metode ini mengembalikan non. Terus itu ada metode pick, yaitu untuk mengembalikan item teratas dari stack tanpa menghapusnya. Jika stack tidak kosong, item terakhir dalam list item akan dikembalikan. Jika stack kosong, metode ini akan mengembalikan non. Terus ada yang terakhir metode size, yaitu untuk mengembalikan jumlah item dalam stack, yaitu panjang list item. Selanjutnya, kelas QQ di atas memiliki struktur data QQ. QQ adalah antrian item di mana item yang pertama dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Atau itu prinsip FIFO, first in, first out. Kelas ini memiliki beberapa metode yang mirip dengan kelas stack. Nah, yang pertama, metode init digunakan untuk menginisialisasi objek QQ dengan membuat list kosong. Terus ada metode isEmpty, hampir sama seperti start. Terus itu ada metode nqq, digunakan untuk menambahkan item ke dalam QQ dengan menambahkannya ke akhir list item. Terus ada metode dqq, menghapus dan mengembalikan item pertama dari QQ jika QQ tidak kosong. Item pertama dalam list item akan dihapus dan dikembalikan. Jika QQ kosong, metode ini mengembalikan non. Terus ada metode pick, yaitu mengembalikan item pertama dari QQ tanpa menghapusnya. Jika QQ tidak kosong, list pertama dalam list item akan dikembalikan. Jika QQ kosong, metode ini akan mengembalikan non. Terus ada metode size, mengembalikan jumlah item dalam QQ, yaitu panjang list item. Jadi ada kemiripan antara QQ dan stack.
Nah, terakhirnya juga ada fungsi ini, dev penjualan barang yang tadi. Ini digunakan untuk menjalankan program yang menggunakan struktur data stack dan QQ. Fungsi ini berisi sebuah looping yang berjalan terus-menerus sampai pengguna memilih keluar dari program. Pada setiap iterasi loop, program menampilkan menu kepada pengguna dan melakukan aksi yang sesuai dengan pilihan. Nanti ada contohnya di bawah, nanti akan dijelaskan. Jika pilihan satu, pengguna diminta untuk memasukkan nama barang yang ingin ditambahkan ke dalam stok. Nama barang tersebut kemudian ditambahkan ke dalam stok menggunakan metode push. Program juga akan menampilkan pesan bahwa barang telah ditambahkan ke program, ke stok. Terus kalau nanti pilihan kedua, program akan melakukan pengecekan apakah stok barang kosong. Jika stok barang kosong, program akan menampilkan pesan bahwa stok barang kosong. Jika tidak kosong, barang teratas dalam stok akan dihapus menggunakan metode pop dan ditambahkan dalam QQ menggunakan metode NQQ. Program ini juga akan menampilkan pesan bahwa barang telah dijual. Selanjutnya kalau kita pilih menu ketiga, program akan menampilkan stok barang dan mengiterasi seluruh item dalam stok dan mengeceknya satu persatu. Kalau kita milih menu nomor 4, program akan mengakhiri loop dan menampilkan pesan bahwa program telah selesai. Jika pilihan tidak valid, akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan meminta pengguna untuk memasukkan menu yang tersedia. Jadi kalau memasukkan menu yang di luar dari angka 1, 2, 3, dan 4, dia akan mengeluarkan eh, pesan pilihan tidak valid dan dan meminta kita untuk mengulang milih lagi itu sampai pemilihan yang sesuai. Dengan menjalani fungsi penjualan barang, program ini akan berjalan dan pengguna dapat berinteraksi dengan menu-menu yang tersediakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rimba Jati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rimba Jati Dwijat Miko dengan NPM 2217051069. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS struktur data dan algoritma kelompok kami. Di sini saya menjelaskan kelas yang digunakan pada proyek kelompok kami, yaitu menggunakan kelas stack. Pada codingan ini, kelas stack digunakan untuk menyimpan stok barang, menambahkan barang ke dalam stok, mengambil barang dari stok, dan memeriksa keadaan stok dalam program. Berikut fungsi-fungsi dari kelas stack dalam konteks. Pertama ada menambah barang ke stok. Ketika pengguna memilih menu tambah barang ke dalam stok atau pilihan pertama pada program, sebuah barang dimasukkan ke dalam stok menggunakan metode push pada objek stack. Pada kode stack.push barang, barang merupakan input yang diberikan oleh pengguna dan akan ditambahkan ke dalam stok. Lalu ada mengambil barang dari stok. Jika pengguna memilih menu jual barang atau pilihan kedua di program, setiap sistem akan memeriksa apakah stok barang kosong menggunakan metode isEmpty pada objek stack. Jika kosong, pesan stok barang kosong akan ditampilkan. Jika stok tidak kosong, barang teratas dari stok diambil menggunakan metode pop pada objek stack. Barang yang diambil kemudian akan dimasukkan ke dalam antrian atau queue menggunakan metode enqueue pada objek queue. Lalu menampilkan stok barang. Jika pengguna memilih menu tampilkan stok barang atau pilihan ketiga pada program, sistem akan memeriksa apakah stok barang kosong menggunakan metode isEmpty pada objek stack. Jika stok kosong, pesan stok barang kosong akan ditampilkan. Jika stok tidak kosong, barang-barang dalam stok akan ditampilkan satu persatu dengan menggunakan perulangan for item in stack.items titik 2 untuk mengakses setiap item dalam stok. Lalu ada keluar dari program. Jika pengguna memilih menu keluar atau pilihan keempat, program akan berhenti dan menampilkan pesan program selesai. Lalu pada program kami juga menggunakan class queue. Pada codingan ini, class queue digunakan untuk menyimpan antrian barang yang terjual. Barang-barang yang terjual dimasukkan ke dalam antrian menggunakan metode enqueue, dan jika diperlukan, barang dapat dihapus dari antrian menggunakan metode dequeue. Selain itu, metode isEmpty dan size juga dapat digunakan untuk memeriksa keadaan dan menghitung jumlah barang dalam antrian. Berikut fungsi-fungsi dari class queue dalam konteks tersebut.
pertama ada menambah barang ke antrian. Ketika pengguna memilih menu jual barang atau pilihan kedua pada program, sistem akan memeriksa apakah stok barang kosong menggunakan metode isEmpty pada objek stok. Jika stok kosong, pesan stok barang kosong akan ditampilkan. Jika stok tidak kosong, barang teratas dari stok diambil menggunakan metode pop pada objek stok. Barang yang diambil kemudian akan dimasukkan ke dalam antrian menggunakan metode enqueue pada objek queue. Pada kode queue.enqueue, barang dalam kurung barang terjual. Barang terjual merupakan barang yang diambil dari stok dan dimasukkan ke dalam antrian. Lalu ada mengambil barang dari antrian. Pada kodikan tersebut tidak terdapat operasi langsung untuk mengambil barang dari antrian. Namun jika diperlukan, kita dapat menggunakan metode dequeue pada objek queue untuk menghapus dan mengembalikan barang terdepan dari antrian. Metode ini akan mengeluarkan barang terdepan dari antrian dan menggeser posisi barang-barang lain dalam antrian. Lalu ada melihat barang terdepan dalam antrian. Pada codingan tersebut tidak terdapat operasi langsung untuk melihat barang terdepan dalam antrian, namun jika diperlukan kita dapat menggunakan metode pick pada objek queue untuk melihat barang terdepan dalam antrian tanpa menghapusnya. Metode ini akan mengembalikan barang terdepan dari antrian tanpa mengubah posisi barang-barang dalam antrian. Lalu memeriksa keadaan antrian. Pada codingan tersebut tidak terdapat operasi langsung untuk memeriksa keadaan antrian. Namun jika diperlukan kita dapat menggunakan metode SMT pada objek queue untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Metode ini akan mengembalikan nilai true jika antrian kosong dan false jika antrian tidak kosong. Lalu ada menghitung jumlah barang dalam antrian. Pada codingan tersebut tidak terdapat operasi langsung untuk menghitung jumlah barang dalam antrian. Namun jika diperlukan, kita dapat menggunakan metode size pada objek queue untuk mengembalikan jumlah barang dalam antrian. Lalu untuk ilustrasi jalannya program pada kode kelompok kami, yang pertama jika di-compile atau di-run, menu pertama ada seperti ini, yaitu ada menu dengan pilihan 4 pilihan, yaitu pilihan pertama tambah barang ke dalam stok, pilihan kedua jual barang, pilihan ketiga tampilkan stok barang, pilihan keempat keluar untuk keluar. Di sini kita disuruh untuk memilih menu 1 2 3 4. Jadi di sini kita disuruh memilih. Lalu, jika kita memilih opsi 1, maka sistem akan meminta masukkan nama barang yang ingin ditambahkan ke dalam stok. Karena pilihan 1 adalah tambah barang ke dalam stok. Di sini kita misalkan memasukkan barang yaitu buku. Maka sistem akan menampilkan buku ditambahkan ke dalam stok. Lalu akan menampilkan kembali menu awal. Lalu di sini kita pilih opsi 2 yaitu jual barang. Karena barang yang kita masukkan ke dalam stok tadi yaitu buku, maka yang terjual adalah buku. Maka akan menampilkan sistem akan menampilkan buku terjual, lalu kembali lagi ke menu awal. Lalu di sini kita misal memilih opsi 3 atau tampilkan stok barang. Karena tadi kita cuman masukkan barang yaitu buku lalu sudah terjual, maka saat kita memilih tampilkan stok barang atau opsi 3, maka sistem akan menampilkan stok barang kosong karena barang berupa buku tadi sudah terjual. Lalu sistem kembali lagi ke menu awal. Di sini kita buat masukkan menu 1 yaitu tambah barang ke dalam stok. Lalu di sini kita coba untuk masukkan 3 barang ke dalam stok dengan urutan yang pertama itu pena, lalu penghapus, lalu spidol. Maka saat kita memilih menu 3 atau tampilkan stok barang, stok yang muncul dari urutan pertama yaitu pena, penghapus, spidol, di mana di sini spidol berada di urutan paling bawah, atau jika dalam konsep stack, spidol itu berada di tumpukan paling atas karena dia diinputkan paling terakhir. Lalu di sini kita memilih lagi untuk menu jual yaitu opsi kedua. Karena dalam stack itu yang di atas bakal diambil terlebih dahulu, maka saat kita milih jual, maka yang diambil terlebih dahulu adalah spidol. Dan saat kita di sini muncul spidol terjual, lalu di saat kita memilih opsi 3 atau tampilkan stok barang, maka spidol tadi sudah hilang karena terjual. Tinggal sisa pena dan penghapus, di mana di sini penghapus menjadi tumpukan yang paling atas menggantikan spidol. Lalu di sini karena pilihan menunya cuma 1 2 3 4,
dan kita misal menginputkan hal yang di luar dari perintah, yaitu entah itu angka 5 atau kalimat mungkin atau output yang inputan yang lain eh, di luar dari 1, 2, 3, 4 ini, maka sistem akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan pilih menu yang tersedia. Lalu jika kita memilih opsi keempat atau keluar, maka sistem akan mengeluarkan tulis output berupa program selesai dan sistem tidak akan menampilkan menu lagi karena program tersebut sudah selesai. Lalu untuk literatur yang digunakan, di sini kami menggunakan buku Data Structure and Algorithm in Python yang ditulis oleh Michael T. Goodrich, Robert Tamassia, dan Michael H. Goldwasser. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.